Sebuah pesawat luar angkasa tengah menuju ke sebuah planet Namek, di mana pesawat ini adalah pesawat yang mengangkut para penambang asteroid. Namun dalam perjalanannya, pesawat tersebut harus mengalami musibah yang mana sebuah batu meteor menghantam pesawat tersebut dan mengakibatkan insiden kecelakaan. Para kru yang tengah hibernasi pun harus dibangunkan secara darurat. Namun untungnya kapsul dari para kru itu memiliki sistem keamanan yang canggih, di mana kapsul itu pun mengarahkan mereka ke sebuah planet terdekat. Please remain completely still. You on your entire journey today. Emergency. Please brace for impact. Dan mari saya perkenalkan seorang pemuda yang selamat dari tragedi itu. Dia bernama Andi, tapi tidak pakai lau. Andi adalah seorang penambang yang dulunya adalah seorang guru musik, namun kini dia telah terdampar di sebuah planet yang tak berpenghuni. Andi pun mencoba memanggil-manggil semua kru berharap ada jawaban dari mereka. Namun tak ada satupun yang menjawab, yang mungkin saja mereka semua telah tiada. Andi pun kini mencoba keluar dari kapsul miliknya. Namun sialnya adalah baju Andi harus tersangkut, di mana itu mengakibatkan kebocoran oksigen yang mengakibatkan hilangnya separuh oksigen milik Andi. 47. 42% oxygen remaining. Berhasil menambalnya dengan tambalan canggih, namun masalah kembali muncul tak kala kapsul tersebut mengeluarkan asap tebal yang diakibatkan konsleting listrik. Kini Andi pun entah harus bagaimana, dirinya kini hanya ditemani sebuah sistem AI yang bernama Leonard. Namun tiba-tiba terlihat kapal induk mereka yang bernama Borealis jatuh menghantam planet tersebut sampai mengakibatkan angin besar yang menghempaskan Andi. Dari jauh terlihat sebuah cahaya. Andi pun mencoba berjalan menuju ke arah cahaya tersebut, yang mungkin saja ada seseorang di sana. Namun dalam perjalanannya Andi menemukan puing-puing kapal induk beserta kapsul kosong, di mana saat dirinya memeriksa kapsul tersebut, ya, aing pun dibuat ruas tak kala sang pemilik kapsul tersebut telah meninggoy, termasuk tabung oksigen yang rusak, di mana itu adalah harapan Andi. Andi pun kembali menuju ke arah cahaya, yang mana ia bertemu dengan salah satu kru kapal yang selamat. Dia bernama Diwen, yang dimana Diwen tengah mempersiapkan alat untuk mengirim pesan ke bumi. Diwen menjelaskan bahwa pesan ini akan sampai dalam waktu singkat, yaitu 8 bulan, yang dimana jika mereka mengirimkan tim evakuasi, maka tim itu akan menempuh jarak dengan waktu 24 bulan atau 2 tahun lebih. Namun tanpa sengaja Andi menyenggol salah satu kabel yang membuatnya terputus. Andi lantas memasangkannya kembali, namun tanpa ia sadari Diwen telah hilang diculik seekor hewan misterius. Ya, Andi yang belum menyadari hilangnya Diwen, dia pun berhasil menyalakan alat tersebut dan berhasil mengirimkan pesan ke bumi. Merasa ditinggalkan oleh Diwen, Andi yang mulai kehabisan oksigen pun memilih untuk melanjutkan perjalanannya dengan membawa senjata milik Diwen, di mana tujuannya kini menuju jatuhnya Borealis, yaitu kapal induk yang membawa mereka. Dengan jarak 2300 kilo, Andi meminta Leonard untuk mengarahkannya dengan rute tercepat. Namun saat Andi berjalan sesuai rute, Andi justru disuguhkan dengan tebing yang tinggi. Germany, McCluskey Hawthorne Corporation. Have a great day.
Mereka pun berdebat, namun tiba-tiba terdengar suara seseorang di mana suara putus-putus yang kekurangan sinyal. Lalu Andi mencoba untuk mencari sinyal lebih kuat agar dia bisa mendengar lebih jelas. Dia adalah seorang perempuan yang bernama Naomi. Dirinya kini dalam kesulitan dengan keadaan kaki yang terjepit dan meminta Andi untuk membantu menolongnya. Lalu Naomi pun mengirim pertemanan komunikasi yang mana itu dilakukan agar Andi dapat mengetahui rute atau posisi Naomi berada. Namun rute itu lebih jauh dari tujuan Andi, yaitu Borealis, yang mana untuk mencapai Naomi, Andi akan menghabiskan oksigen sekitar 30%. Dan seperti yang kita ketahui, Andi kini hanya memiliki cadangan oksigen 34%. Kini Andi harus menentukan pilihannya. Akankah dia memilih untuk tetap menuju Borealis atau Andi akan pergi menolong Naomi? Dengan banyaknya pertimbangan yang ditimbang-timbang, Andi memutuskan untuk pergi menuju Naomi, di mana Naomi sendiri menjanjikan oksigen miliknya. Dan tiba di tengah peting, di mana Andi yang berjalan sambil berbincang dengan Naomi. Dia merasakan sesuatu tengah mengawasinya, di mana Andi yang mulai tegang pun mematikan lampu helmnya. Bahkan Naomi yang terhubung dengan koneksi Andi pun melacak ada sesuatu yang bergerak ke arahnya. Semakin dekat jarak sinyal tersebut, lalu tiba-tiba lampu dari flare gun pun meletus dan menyinari makhluk tersebut. Ya, sontak Andi pun dibuat panik dengan munculnya monster tersebut yang membuat Andi lari terbirit-birit kaca pirit. Andi pun terperosok ke sebuah lubang dengan diikuti monster tersebut sampai-sampai Andi harus terjatuh dari tebing tinggi. Dad, just now. Alhamdulillah si Andi masih diberikan kehidupan. Namun tiba-tiba terdengar suara Dwayne yang masih hidup dan berteriak agar Andi membantunya dan menghabisi para monster di sana. Naomi yang mendengarnya pun menyarankan agar Andi bergegas membantunya. Namun Andi yang sedikit pecundang pun enggan pergi melawan monster tersebut, di mana Naomi mengatakan mungkin saja dia masih memiliki cadangan oksigen yang banyak. 61% oxygen. It could be our only chance of survival. Dengan ngawani-wanikan, Andi bergegas berlari menuju Dwayne. Namun baru saja Andi tiba di sana, justru Andi hanya menjadi saksi dari kematian Dwayne. Ah, elah, karak-kerek di tulungan malah meninggoy. Kini malah posisi Andi yang terjepit, di mana dia harus berhadapan dengan monster-monster tersebut. Lalu Andi pun mencoba bersembunyi, namun monster itu pun mulai menghampirinya melalui bau ketek yang Andi keluarkan. Naomi pun mencoba membantunya dengan cara melakukan panggilan koneksi kepada mayat-mayat di sana. Namun sialnya, Naomi malah melakukan panggilan pada mayat yang berada tepat di sebelah Andi. You have a call request. Ya, kepanikan pun terjadi tak kala monster-monster tersebut mulai menghampiri Andi. Namun cerdiknya Naomi, dirinya menyalahkan semua koneksi di tempat tersebut dan berhasil mengecoh sang monster. Andi yang melihat kesempatan ini pun bergegas keluar dari kapsul itu. Namun bau ketek yang tidak bisa dihindari pun mengundang sang monster dan mulai mengejar Andi. Namun anehnya adalah mereka berhenti mengejar Andi saat Andi masuk ke sebuah tempat yang begitu banyak diliputi kabut tebal.
What's happening? I don't know. He's stopped. Ya, entah ini sesuatu yang baik atau malah buruk, namun setidaknya Andy berhasil terlepas dari kejaran para monster tersebut. Kini, Andy pun melanjutkan karirnya, maksudnya melanjutkan perjalanannya, di mana dia menemukan segerombolan hewan yang mirip dengan kicak-kicak, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kunang-kunang. Terlihat indah, namun ternyata hewan itu sedikit pemarah, di mana hewan itu menyerang Andy yang membuatnya lari terbirit-birit. Your O2's at 6%, but who's... Andy pun kembali berjalan, yang mana kita akan mengetahui mengapa dua monster itu berhenti mengejar Andy saat Andy masuk ke tempat tersebut, dan tiba-tiba I'm not gonna make it. What are you talking about? No. ya, seekor monster muncul dari dalam tanah dan mulai menelan Andy hingga masuk ke dalam cungurnya. Andy yang mulai kesulitan bernapas pun mulai meminta bantuan kepada Leonard, yang mana Leonard mengaktifkan defibrilator untuk memberikan efek kejut listrik yang akhirnya membuatnya dimuntahkan oleh si monster tersebut. I'm having a heart attack. Preparing defibrillator. Andy pun bergegas berlari ke sebuah lubang kecil, namun ternyata itu adalah sarang dari si kicak-kicak. Lalu Andy pun kembali berlari dan keluar dari lubang tersebut. Kini masalah pun kembali muncul, yang mana oksigen yang tersisa hanya tinggal 3%. Andy kini harus menentukan pilihannya karena jarak terdekatnya yaitu Borealis. Namun Andy mengambil resiko besar, dia lebih memilih berlari menuju Naomi, dan dalam keadaan engap-engapan pun Andy akhirnya berhasil menuju Naomi. Kini mereka pun berhasil berbagi oksigen, dan kini Andy mulai membantu Naomi untuk mengeluarkan kakinya yang terjepit, dan dengan segala usaha dan upaya pun Andy berhasil menyelamatkan Naomi. Bergegas keluar dari kapsul itu, kini mereka berdua akan menuju ke Borealis, namun tentunya itu tidak mudah tak kala monster-monster sialan kembali muncul untuk memangsa mereka. Berlari sekuat tenaga mereka harus sesegera mungkin sampai di Borealis, namun ketika mereka sudah sangat dekat, mereka harus tersangkut yang hampir saja mereka jadi makanan monster tersebut. Namun Naomi mengalihkan mereka dengan cara menembakkan flare gun, yang ternyata monster itu tertarik pada cahaya, dan kini mereka bergegas menuju pintu masuk, di mana Naomi pun langsung menutup pintu tersebut. Berhasil terlepas dari monster sialan cungur lancip banget jore. Kini mereka menemukan sebuah harapan untuk bertahan hidup, di mana mereka menemukan gudang penyimpanan kapsul atmosfer yang bisa mereka pergunakan selagi mereka berada di planet ini. Namun PR-nya adalah mereka harus menemukan pintu masuk untuk menuju gudang tersebut, dan sialnya adalah mereka sudah ditunggu monster sialan yang sudah terlebih dahulu berada di Borealis. Berhasil bersembunyi dari satu monster, namun tidak untuk yang satu ini, di mana suara senggolan membuat sang monster menyadari kedatangan mereka, dan mereka pun mencoba berlari, namun karena Andy yang panik, dirinya menekan tombol pengunci pintu ruang kedap udara, di mana pintu itu hanya bisa dibuka dari luar tempat sang monster itu berada. Door closing. Stand clear. It's an airlock. Keyword lock. Mulai pasrah dengan keadaan mereka saat ini, yang mana Andy mulai menceritakan kisah hidupnya yang tragis. Andy mengalami kecelakaan yang mengakibatkan sang istri tunggal beserta gadis kecilnya harus tewas seketika, membuatnya depresi kehilangan keluarga tercinta. Andy akhirnya memutuskan untuk ikut dalam ekspedisi penambangan asteroid,
dan itulah alasan yang membuatnya berada saat ini. Naomi pun mencoba menenangkan bahkan memberikan sebuah pelukan, namun sang monster yang kelaparan pun dia berhasil mendobrak pintu tersebut. Naomi yang tanpa sengaja melihat sesuatu di punggung Andy, yang mana Andy menyadari bahwa itu adalah sarang kicak-kicak planet luar angkasa. Lalu Andy meminta Naomi mengambilnya dan langsung melemparkannya ke arah sang monster. Teralihkan dengan kicak-kicak, mereka pun segera membuka pintu gudang penyimpanan kapsul. Namun sang monster lagi-lagi berhasil masuk ke gudang tersebut. Berhasil masuk, kini sang monster mulai mengejar Naomi dan Andy yang melihat kapsul penyelamatan pun mulai memiliki ide untuk menghabisi sang monster sialan. Dia lalu memanjat dan meminta Naomi mengulur-ngulur waktu. Andy lalu meminta Leonard untuk melacak kapsul yang masih bisa meluncur. Namun Leonard mengatakan bahwa kapsul itu tidak bisa meluncur jika tidak dalam keadaan darurat. Sedangkan Naomi harus terlempar akibat serudukan sang monster. Lantas Andy pun bergegas mematikan lampu demi keselamatan Naomi, yang mana Naomi pun bersembunyi di balik sebuah kapsul. Andy pun meminta Leonard sesegera mungkin untuk meluncurkan kapsul tersebut. Namun karena daya yang mati, Leonard pun tidak bisa meluncurkan kapsul tersebut secara sistematis. Leonard mengatakan untuk menghidupkan kembali daya membutuhkan waktu hingga 15 menit, yang tentunya itu sangat amat memakan waktu. Namun Leonard memberikan solusi. Dia menyarankan agar kapsul tersebut diluncurkan secara manual, yang artinya Andy harus masuk ke dalam kapsul tersebut. Namun hal itu saja tidak cukup, di mana kapsul itu harus terhubung dengan Leonard dengan cara memasukkan chip milik Leonard ke dalam kapsul dengan resiko yang besar termasuk kehilangan Leonard. Leonard will help to save Calloway. Andy yang tak memiliki banyak waktu, di mana Naomi dengan membawa lampu menggiring sang monster ke arahnya, dan kini Andy pun mulai bersiap untuk meluncurkan kapsul tersebut, di mana saat sang monster melintas tepat di depan Andy, ya, sang monster buruk rupa pun pejret dan terlihat Andy yang tak sadarkan diri, di mana Naomi yang bergegas mencoba membangunkan Andy. Namun alhamdulillahnya Andy masih di tayungan diberikan keselamatan oleh sang sutradara. Diakhiri dengan melihat sunset sambil berpegangan tangan. Kini mereka bisa bertahan hidup sampai tim Basarnas berhasil menjemput mereka, dan film pun cemewew.